Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadith, al-farqu bainal muslim wal kafir min tarkis salah. Wa qala Rasulullah aidan, man taraka salata muta'ammidan faqad kafara zihara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi yang kita cinta, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa waktu bergulir. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-30 di bulan Muharram tahun 1442 Hijriah. Ini adalah penghujung bulan Muharram di tahun ini. Esok kita akan memasuki bulan Safar. Waktu terus berjalan, waktu terus berlalu, dan waktu tidak pernah bisa berulang atau kembali. Ketika kita umat manusia ini ditanya terkait dengan waktu, semuanya sangat paham tentang pergeseran waktu. Tapi hadirin, banyak orang juga yang paham tentang pergeseran waktu, tapi kemudian dia tidak paham bagaimana cara memaknai waktu. Kita tahu bahwa Islam mengajarkan kepada kita dengan prinsip al-waqtu kasayif. Waktu ibarat pedang. Kalau kita punya pedang, kita bisa menggunakannya dengan baik, bisa memainkan pedang itu, maka pedang itu bisa jadi senjata kita untuk menyelamatkan diri kita. Tapi jikalau kita punya pedang, tak pandai menggunakan pedang, bahkan bisa jadi pedang itu yang akan membunuh diri kita. Waktu juga demikian. Ketika kita pandai memanfaatkan dan memaknai waktu, maka insya Allah waktu yang diberikan Allah itu akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita tidak pandai memanfaatkan dan memaknai waktu, maka bisa jadi waktu itu yang akan mengubur kehidupan kita. Berbeda dengan orang barat. Orang barat pakai prinsip the time is money. Waktu adalah uang. Mereka mengukur waktu itu dari aspek materi. Maka mereka setiap bergerak, mereka akan bertanya, apa yang aku dapatkan? Tapi Islam tidak mengajarkan demikian. Islam hanya mengakomodir prinsip waktu dalam perspektif orang barat ketika kita bekerja. Ketika kita bekerja, jelas the time is money. Waktu adalah uang. Nah, jadi kita
harus mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Sehingga Rasul pernah ditanya sama seorang sahabat, "Ya Rasul, siapakah orang yang paling baik itu?" Rasul menjawab, orang yang paling baik itu bukan orang yang paling panjang umurnya, tapi orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak amal kebaikannya. Berarti tidak berbicara tentang kuantitas waktu, tapi bagaimana berbicara tentang kualitas waktu. Kita memanfaatkan waktu untuk beramal kebaikan. Di dalam Al-Quran, kurang apa kita mendapat pelajaran dari Allah? Allah bersumpah di dalam Al-Quran itu atas nama waktu, lengkap. Dari mulai wal fajri, was subhi, kemudian wadduha, wan nahari, wal asri, kemudian wal laili. Lengkap dari mulai demi waktu fajar, demi waktu subuh, demi waktu duha, demi waktu siang, demi waktu asar, dan demi waktu malam. Pertanyaan sederhananya adalah, kenapa Allah bersumpah atas nama selain dirinya, sementara kita disuruh oleh Allah bersumpah atas nama Allah? Dan sumpah kita yang diterima di hadapan Allah adalah sumpah atas nama Allah. Dari mulai wallahi, billahi, tallahi, yang artinya adalah demi Allah. Tapi Allah sendiri bersumpah di dalam Al-Quran tidak atas nama dirinya, tapi Allah bersumpah atas nama selain dirinya. Mungkin kita bisa melihat penjelasan ini salah satunya dalam tafsir Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Ar-Ramli, bahwa ketika kita menjumpai di dalam Al-Quran ada sumpah Allah yang tidak mengatasnamakan dirinya atau mengatasnamakan makhluknya, maka di sini Allah ingin kasih tahu sama kita bahwa sesungguhnya Allah bersumpah atas nama selain dirinya. Allah ingin kasih tahu sesuatu yang dijadikan landasan sumpah itu memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang lain Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun, watini waz zaitun. Dan kita juga sudah melihat bagaimana, mengamati bagaimana manfaat dari buah tin dan buah zaitun itu yang disinyalir oleh Harun Yahya, bahwa yang namanya buah tin dan buah zaitun itu hampir bisa menyembuhkan segala macam bentuk penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka di awal ini khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kita semuanya, jangan hanya memahami tentang pergeseran waktu, tapi silakan kita mengupgrade diri kita untuk bisa memahami bagaimana cara memaknai waktu atau memanfaatkan waktu. Salah satu yang kita lakukan itu adalah dengan memanfaatkannya untuk amal kebaikan. Amal kebaikan yang paling utama dalam kehidupan kita itu selain sebuah kewajiban, itu adalah amal ibadah sholat. Kita tahu bahwasanya as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Maka kita semuanya umat Islam harus konsentrasi bagaimana kita mengawasi diri kita, mengontrol diri kita, agar diri kita tidak luput dari melaksanakan ibadah sholat, apakah yang diwajibkan atau mungkin yang terbaik adalah yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita tahu bahwasanya ibadah sholat ini adalah ibadah yang menjadi penentu juga untuk keimanan kita. Orang yang sholat itu akan membedakan dirinya antara kafir dengan muslim. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, al-farqu bainal muslim wal kafir min tarki shalah. Beda antara muslim dengan kafir adalah dari meninggalkan sholatnya. Kalau dia sholat berarti dia muslim, tapi kalau dia tidak sholat berarti dia kafir. Silakan kita membedakan diri kita dengan orang kafir. Jangan sempat kita menjadi hamba Allah, umat Islam yang tidak menjalankan ibadah sholat. Karena ketika tidak menjalankan ibadah sholat, maka bergeserlah status kita dari seorang muslim kepada kafir. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara zihara. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia adalah kafir yang nyata.
Kemudian dalam hadis lain Rasulullah juga menyebutkan bahwa rukun Islam itu ada 5. Kalau 3 diantaranya tidak dilaksanakan, maka dia disebut kafir dan halal darahnya dibunuh. Yang 3 itu yang mana? Pertama adalah syahadat, yang kedua adalah puasa, yang ketiga adalah sholat. Jadi yang 3 ini kalau kita tidak laksanakan, maka kita disebut kafir, bahkan halal darah kita untuk dibunuh. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah penekanan syariat untuk kita yang meyakini bahwa Islam agama yang benar untuk diikuti dan dijadikan pedoman. Tapi ternyata hadirin, di samping itu ada motivasi-motivasi yang kita ingin sampaikan terkait dengan pelaksanaan ibadah sholat yang kita laksanakan setiap harinya. Sholat dilaksanakan bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, tapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang lain dari ibadah sholat itu. Kalau kita boleh sebut, dirikanlah sholat agar hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Kalau kita melaksanakan ibadah sholat, insya Allah hidup kita akan bahagia dunia dan akhirat. Kita tahu bahwasanya di dalam ayat, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang tidak bahagia kalau seandainya dia bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan mungkar? Dalam kehidupan ini kalau kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka alangkah bahagianya kita. Karena memang tantangan hidup kita sekarang semakin berat. Kemudian rintangan hidup kita juga semakin berat. Dan semua yang kita lakukan dalam hidup kita ini semuanya serba menjadi tantangan dalam hidup kita. Dan kita bisa menghindarkan diri kita dari kemaksiatan, dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satunya adalah dengan ibadah sholat. Ini yang ngomong Allah. Jadi Allah menyebutkan Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh orang yang melaksanakan ibadah sholat akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Cuman ada pertanyaan, kenapa ada yang rajin sholat tapi masih berbuat maksiat? Ada yang rajin sholat tapi masih berbuat jahat. Ada yang rajin sholat tapi terus menebar kemaksiatan di mana-mana. Hal ini tidak perlu kita perdebatkan terkait yang mana yang salah. Yang jelas Allah menyebutkan kalau kita sholat dengan baik, maka Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholat kita belum baik, maka Allah belum mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, pahamilah sholat dengan baik. Jangan ikut-ikutan. Terkadang kita melaksanakan ibadah sholat dari mulai takbiratul ihram atau dari mulai niat, kemudian takbiratul ihram sampai salam. Ketika ditanya, bagaimana sholatmu? Hanya jawabannya, ya aku belajar dari guruku dulu, aku belajar dari ustadzku dulu di kampung. Pernahkah baca hadisnya langsung? Jawabannya aku nggak pernah. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan bagi kita. Karena memang ada orang yang sholat tapi kemudian dia tidak pernah mau memahami pelaksanaan ibadah sholat yang setiap hari dia lakukan. Ada orang yang levelnya hanya itulah muqallid, ngikut-ngikut saja. Kalau bisa kita pakai level, berada di level muttabi', ikut tapi tahu dalil. Nah kalau kita di majelis ulama itu levelnya adalah mujtahid. Jadi kalau muqallid orangnya ngikut-ngikut aja nggak tahu dalil. Kalau muttabi dia ikut tapi dia tahu dalil. Tapi kalau mujtahid dia paham betul dan dia bisa berijtihad terhadap masalah hukum yang ada dalam kehidupan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya kalau kita melaksanakan ibadah sholat, baru kemudian sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian dalam hadis riwayat Abu Daud, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis shalah." Kata Nabi, berdirilah wahai Bilal, nyamankanlah kami dengan ibadah sholat. Kita dalam hidup ini kalau sudah melaksanakan ibadah sholat, yang ada dalam hati kita apa? Kenyamanan.
Kalau ada orang yang sholat kemudian nyaman hatinya, berarti dia menemukan salah satu keistimewaan atau keutamaan ibadah sholat. Tapi kalau ada orang yang sholat kemudian dia menjadi beban dalam hidupnya, tidak ditemui kenyamanan dalam hidupnya, berarti dalam dirinya mindset sholat itu hanya sebagai beban, kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memberikan kenyamanan. Tapi orang yang beriman, dia akan bilang apa? Kalau habis sholat nyaman kita, kalau habis sholat tenang kita, kalau habis sholat nggak ada rasa khawatir dalam hati kita. Begitulah orang beriman. Karena orang beriman merasakan begitu nyaman ibadah sholat itu. Kenapa? Karena dalam salah satu riwayat juga disebutkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya seorang mukmin. Kita kapan bertemu dengan Allah? Kapan berkomunikasi dengan Allah? Jawabannya adalah ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikanlah sabar dan solat sebagai penolongmu. Jadi kita kalau dalam hidup ini melaksanakan ibadah solat, yakinlah kita akan bahagia dunia akhirat, karena solat yang kita kerjakan itu akan menjadi penolong dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang lain mungkin bisa kita hubungkan surah At-Talaq. Allah berfirman bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah hidupnya. Jadi salah satu wujud takwa kita kepada Allah adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah itu adalah ibadah solat. Jadi siapa yang melaksanakan ibadah solat, maka kehidupannya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat lain surah An-Nahl Allah juga berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal solih baik laki-laki maupun perempuan, maka dialah mukmin. Kemudian apa yang didapatkannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan memberikannya kehidupan yang baik. Maka kami akan menghidupkan ia dengan kehidupan yang baik. Amal solih itu apa? Salah satunya adalah ibadah solat. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, sekedar mengingatkan kepada kita semuanya dan termasuk kepada khatib secara pribadi, mari sama-sama kita mencintai ibadah solat, karena solat itu akan mendatangkan kebahagiaan bagi kita dunia dan akhirat. Orang yang rajin solat, orang yang rajin beramal solih, maka Allah akan perbaiki kehidupannya. Kehidupan yang baik dalam tafsir bukan hanya banyak duitnya. Kehidupan yang baik di dalam tafsir bukan hanya kaya raya. Kehidupan yang baik bukan karena popularitasnya meningkat, tapi kehidupan yang baik itu adalah bagaimana dia hidup dengan tenang dan bahagia. Bahagia bukan hanya milik orang kaya, bahagia bukan hanya milik orang yang konglomerat, tapi bahagia itu milik kita semuanya. Karena bahagia bukan perkara apa yang kita miliki, tapi bahagia hanya perkara bagaimana kita menikmati, yang dalam bahasa Islaminya adalah bagaimana kita mensyukuri. Terkadang ada orang kaya tapi hidupnya tidak bahagia, malah ada orang sederhana bahagianya luar biasa. Ada orang yang kaya hidupnya tidak tenang, tapi ada orang yang hidupnya sederhana malah kehidupannya sangat tenang. Dan ini menjadi catatan dalam kehidupan kita. Kalau di ayat yang lainnya dan dalam hadis banyak lagi, bahwa orang yang rajin sholat itu insya Allah di hari akhirat akan aman. Ingatkah kita hadis Rasulullah SAW, inna awwalu ma yuhasabu yawmal qiyamati as-salah fa iza salaha sa'iru amali fa iza fasadat sairu amali. Nanti sungguh di awwalu ma yuhasabu, yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah solat. Apabila bagus solatnya, bagus amalnya. Apabila rusak solatnya, rusak amalnya. Dan kita tahu bahwa solat menjadi penentu terhadap amal ibadah kita yang lainnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimanapun kondisi kita, jangan abaikan solat. Bagaimanapun kondisi negara kita, jangan abaikan solat. Karena solat menjadi kekuatan besar dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi hamba Allah yang tetap dekat dengan Allah, dengan selalu mengingat kewajiban solat dan menjalankan ibadah solat sunat yang disyariatkan. Dan insya Allah kita yang rajin melaksanakan ibadah solat dan
menunaikan salat sunat. Mudah-mudahan kita semuanya bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dfa' 'anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyadaa'idal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.